Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhat talabah fi shaffis tasi'. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khair alhamdulillah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam Ta'limul Lughatil Arabiyyah, pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab. Fi hadhil fursah, dan dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang fi'lul madhi. Namun dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang fi'lul madhi fil jumlah, yaitu fi'il madhi dalam bentuk kalimat. Ya ayuhat talamis wa tilmizat, sebelum kita membuat kalimat berbentuk fi'il madhi, yang harus diperhatikan adalah pelakunya. Jadi sekali lagi, sebelum kita membuat kalimat yang berbentuk fi'il madhi atau yang di dalamnya itu terdapat fi'il madhi, maka yang harus diperhatikan adalah pelakunya. Nah, nanti bisa kita lihat pelakunya. Pelakunya itu pertama orang keberapa? Apakah orang ketiga? Orang ketiga itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Apakah orang kedua? Yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. Atau orang pertama, ana dan nahnu. Bagaimana cara membedakan orang ketiga, orang kedua, dan orang yang pertama? Nah, nanti kalian bisa lihat kepada kalimat tersebut. Apabila di dalam kalimat tersebut pelakunya hanya tertulis nama saja, ya, pelakunya itu nantinya nama saja atau jabatan saja atau status saja, maka pelakunya itu masuk kepada orang ketiga. Contoh, nama saja misalnya. Ahmad, Hasan, Ibrahim, Yusuf, Fatimah, Aisyah, Khadijah, Hamidah, dan seterusnya. Kalau jabatan atau status itu seperti tilmizun, siswa, tabibun, dokter, muhandisun, insinyur, fallahun, petani, mudarrisun, guru. Untuk perempuan, mudarrisatun, guru perempuan, tabibatun, dokter laki-laki, dokter perempuan. Nah, berarti itu dimasukkan kalau nama saja berarti masuk kepada orang ketiga. Sedangkan untuk orang kedua, apabila di depan pelaku yang disebutkan tadi, ya, apabila di depan pelaku terdapat kata sapaan, apabila di depan pelaku, di depan nama orang, di depan status orang atau di depan jabatan orang, terdapat kata sapaan, ya, yaitu huruf ya, wahai. Contoh, ya Ahmad, ya Hasan, ya Fatimah, ya Hasanah. Kalau untuk jabatan, ya tilmizun, ya tilmizatun, ya tabibun, ya tabibatun. Nah, itu maka pelakunya masuk kepada kategori orang kedua. Ya, apabila ada di depan ya kata sapaan, berarti masuk kepada orang kedua. Itu yang pertama. Orang keberapa? Apakah orang ketiga, orang pertama, dan orang kedua atau orang pertama? Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah jenisnya.
jenis pelakunya. Jenisnya apa? Jenis pelakunya. Apakah laki-laki atau perempuan? Contoh, Ahmad, laki-laki perempuan? Oke, berarti laki-laki. Hamidah atau Hamidah, berarti jenisnya perempuan. Nah, itu perhatikan di sana juga. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah jumlahnya. Ya, jumlah banyaknya. Apakah mufrad satu orang, musanna apakah dua orang, atau jamak atau banyak. Nah, nanti kalian bisa lihat bandingkan dengan tabel yang ada di samping kanan. Oke. Orang ketiga jenisnya perempuan dan jumlahnya bisa satu orang, dua orang, atau tiga orang. Sekarang kita masuk kepada contoh. Contoh yang pertama. Hamidah telah pergi ke sekolah. Hamidah telah pergi ke sekolah. Tadi yang harus diperhatikan adalah tiga macam. Pelakunya ya, pelakunya perhatikan. Tiga macam. Pertama pelakunya Hamidah. Berarti pelakunya adalah Hamidah. Hamidah pertama orang keberapa? Orang ketiga, kedua, atau pertama? Apakah ada huruf ya di depan atau nama orang saja Hamidah? Iya. Hamidah adalah cuma nama saja di depannya itu. Dalam kalimat tersebut. Tidak ada embel-embel yang lain. Contoh seperti kata sapaan tidak ada di sana. Berarti cuma nama saja. Kalau pelakunya nama saja berarti masuk kepada orang ketiga. Berarti masuk kepada orang ketiga. Yang kedua jenisnya. Hamidah jenisnya apa? Apakah laki-laki atau perempuan? Jelas perempuan. Dan yang ketiga adalah jumlahnya. Jumlahnya berapa orang? Apakah mufrad, tunggal, musanna dua orang, atau banyak? Ya berarti Hamidah itu cuma satu orang. Berarti mufrad ya, cuma satu orang. Nah sekarang kita lihat kepada tabel yang di samping. Orang ketiga, hiya huma hunna. Jenisnya perempuan, hiya huma hunna juga. Nah kemudian, namun apakah satu orang, dua orang, tiga orang? Tadi disebutkan Hamidah adalah satu orang. Berarti damirnya adalah hiya. Berarti fi'il madinya adalah zahabat. Hamidah zahabat ilal madrasah. Hamidah zahabat ilal madrasati. Nah, bisa kalian lihat keterangan di bawahnya. Pertama, Hamidah adalah orang ketiga karena pelakunya nama saja. Kemudian yang kedua, Hamidah berjenis perempuan. Dan yang ketiga, Hamidah jumlahnya satu orang. Ya, berarti maka fi'il madinya adalah zahabat. Ya, bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada contoh yang kedua. Contoh 2. Hamidah, Hasanah, dan Aisyah telah pergi ke sekolah. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, bisa kalian lihat kepada tabel yang ada di samping kiri. Hamidah, pelakunya adalah Hamidah, Hasanah, dan Aisyah. Ada 3 orang. Hamidah, Hasanah, dan Aisyah. Berarti pelakunya ada 3 orang. 3 orang berarti itu dikategorikan kepada jamak, ya, kepada banyak. Oke. Orang keberapa? Hamidah, Hasanah, Aisyah. Kita lihat keterangan. Hamidah, Hasanah, dan Aisyah adalah orang ketiga. Kenapa? Karena pelakunya nama saja. Oke, orang ketiga. Kemudian yang kedua, Hamidah, Hasanah, dan Aisyah berjenis perempuan. Hamidah, Hasanah, Aisyah. Nah, itu adalah jenisnya perempuan. Dan yang ketiga, Hamidah, Hasanah, dan Aisyah jumlahnya 3 orang. Atau bahasa Arabnya itu adalah jamak, banyak. Nah, berarti orang ketiga, jenis perempuan, domirnya yang banyak berarti adalah hunna. Yang 3 orang, hunna. Berarti kata fi'il madinya adalah zahabna. Maka fi'il madinya adalah zahabna. Jadi kalimatnya yang sempurna adalah Hamidah wa Hasanah
wa Aisyah zahabana ilal madrasah. Bukan lagi zahabat, bukan lagi zahabata, tetapi adalah zahabana. Karena kita melihat kepada pelakunya. Ya. Ya demikian untuk orang yang kedua. Orang ketiga maksudnya. Baik, anak sekalian, mudah-mudahan untuk yang orang ketiga dapat kalian pahami. Sekarang kita akan lanjut kepada contoh orang kedua. Contoh orang kedua. Ya, contoh orang kedua. Lihat, sekarang lihat kepada contoh 3. Wahai Ahmad, apakah kamu telah pergi ke sekolah? Wahai Ahmad, apakah kamu telah pergi ke sekolah? Jawabannya adalah ya, saya telah pergi ke sekolah. Nah, nanti ada pertanyaan dan jawaban itu agak ada perbedaan kalimat fi'il madinya. Sekarang kita bahas yang pertanyaan dulu. Wahai Ahmad, apakah kamu telah pergi ke sekolah? Bagaimana kalimatnya? Nah, kita lihat langsung kepada keterangan. Ahmad, pelakunya berarti adalah Ahmad. Ya, tadi kan disebutkan ya di awal-awal tadi bahwa yang harus diperhatikan dalam membuat fi'il madhi itu adalah pelakunya. Sekarang kita lihat siapa pelakunya. Ya, pelakunya adalah betul Ahmad. Pelakunya adalah Ahmad. Kita lihat keterangan. Ahmad adalah orang kedua. Kenapa orang kedua? Karena di depannya ada huruf sapaan, yaitu huruf ya. Ya Ahmad, ya Ahmad. Berarti ada kata huruf sapaan. Karena ini orang kedua, karena Ahmad ya huruf ya ini adalah kata huruf sapaan, berarti Ahmad adalah orang yang diajak bicara. Berarti adalah menjadi orang kedua. Ya, menjadi orang kedua karena di depannya ada huruf ya, kata huruf sapaan. Kemudian yang kedua, Ahmad jenisnya apa? Nah, Ahmad itu berjenis laki-laki. Betul, jenisnya laki-laki. Dan yang ketiga, Ahmad adalah berjumlah berapa orang? 1 orang. Sahih, betul. Jadi kesimpulannya, Ahmad orang kedua, karena di depannya ada huruf ya, jenisnya laki-laki, dan jumlahnya 1 orang. Berarti 1 orang, dhamirnya adalah anta. Fi'il madhinya adalah zahabata. Jadi kesimpulannya, maka fi'il madhinya atau pertanyaannya adalah memakai kata fi'il madhi zahabata. Bukan zahabatuma, bukan zahabatum. Tetapi zahabata. Zahabata. Ya Ahmad, hal zahabata ilal madrasati? Ya Ahmad, hal zahabata ilal madrasati? Nah, karena ini adalah bentuk pertanyaan, berarti memerlukan jawaban. Jawabannya apa? Naam, zahabatu ilal madrasah. Naam, zahabatu ilal madrasah. Mengapa zahabatu tidak zahabta lagi? Nah, coba lihat keterangan yang berikutnya. Karena pertanyaannya pelaku kamu, ya, lihat keterangan yang nomor 4. Karena pertanyaannya pelaku kamu, zahabata, maka jawabannya pelakunya saya. Maka jawabannya adalah pelaku saya, yaitu zahabtu. Nah, bisa lihat nanti tabel yang lebih lengkapnya yang ke-14 macam dhamir. Bisa lihat yang untuk saya apa? Berarti zahabtu. Ya, ana adalah zahabtu. Apabila pertanyaannya kamu, baik kamu laki-laki atau kamu perempuan, maka jawabannya adalah zahabtu. Baik, untuk lebih memantapkan pemahamannya, bisa dilihat kepada contoh yang nomor 4. Contoh orang kedua juga masih. Ya, contoh keempat. Wahai Ahmad, Hasan, dan Yusuf,
Wahai Ahmad, Hasan, dan Yusuf, apakah kalian telah pergi ke sekolah? Apakah kalian telah pergi ke sekolah? Ya, kami telah pergi ke sekolah. Nah, sekarang kita bahas pertanyaannya dulu. Oh ya, lihat itu pertanyaannya sampai ke bawah ya. Baik, ya Ahmad, lihat keterangan Ahmad, Hasan, dan Yusuf. Orang keberapa? Di depannya ada huruf ya. Ya Ahmad, wa Hasan wa Yusuf. Di depannya ada huruf kesapaan, huruf ya wahai. Berarti masuk kepada orang kedua. Bagus, masuk kepada orang kedua. Kemudian yang kedua, Ahmad, Hasan, dan Yusuf jenisnya laki-laki atau perempuan? Baik, laki-laki. Dan yang ketiga, Ahmad, Hasan, dan Yusuf. Jumlahnya berapa orang? 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau banyak? Bagus. 3 orang. Dan 3 orang adalah termasuk banyak. Ya, masuk kepada banyak. Jamak. Ya, masuk kepada jamak. Nah, berarti orang kedua, jenis laki-laki. Lihat kepada tabel. Orang kedua, jenis laki-laki. Jumlahnya banyak, 3 orang. Berarti dhamirnya adalah antum. Maka fi'il madhinya atau pertanyaannya adalah zahabtum. Zahabtum. Ya, fi'il madhi yang dipakai adalah zahabtum. Bukan lagi zahabta, bukan lagi zahabatuma. Akan tetapi adalah zahabtum. Karena memakai dhamir antum. Untuk yang berikutnya, karena pertanyaannya ini adalah kalian. Nah, pertanyaannya adalah kalian, wahai Ahmad, Hasan, dan Yusuf, apakah kalian telah pergi ke sekolah? Kalian? Maka mereka yang 3 orang itu menjawab, ya, kami telah pergi ke sekolah. Karena orangnya banyak, maka pelakunya adalah kami jawabannya, bukan saya. Karena pertanyaannya memakai pelaku kalian, zahabatum, kalian, maka jawabannya adalah pelaku kami. Zahabna. Nahnu zahabna. Lihat kepada tabel yang selengkapnya. Ya. Baik, anak-anak sekalian, mudah-mudahan dari beberapa penjelasan Bapak ini, baik orang pertama, baik orang ketiga, orang kedua atau orang pertama, mudah-mudahan dapat kalian memahaminya. Nanti bisa kita coba dalam beberapa contoh untuk membuat kalimat yang di dalamnya terdapat fi'lul madhi. Baik anak sekalian, mungkin kita cukupkan dulu pembelajaran atau ta'lim al-lughatul arabiyyah, pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab fi hadhil fursah. Dalam kesempatan ini, mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang sudah Bapak jelaskan, apa yang Bapak sampaikan. Dan terima kasih atas syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Ila liqa fi usbu'il qadim. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan atau pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.